Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nalar. Selamat datang teman-teman di channel saya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita. Namun kali ini pembahasan kita berbeda dari video-video sebelumnya. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai kematian. Bagaimana sih filsafat memandang kematian itu? Mungkin ini sangat penting teman-teman, karena di sini terjadi perbedaan kematian menurut perspektif kaum agamawan atau kaum teolog dengan para filsuf, di mana filsuf memandang kematian itu adalah sebuah jalan untuk menuju Tuhan. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mendefinisikan di sini adalah apa itu kematian dan kenapa manusia itu harus mati. Oke. Pengertian kematian atau mati menurut berbagai pandangan. Salah satu saya mengutip dari pandangan Ikhwanus Shafa. Ikhwanus Shafa ini adalah salah satu kelompok filosof, ya ini filosof Muslim yang memiliki pemikiran-pemikiran yang menurut saya ini adalah sangat luar biasa sekali. Bagaimana dia memandang bahwa agama dan teks suci dan nalar berpikir itu harus sejalan dan harus digerakkan kedua-duanya. Tidak boleh ada salah satu yang lebih maju dan tidak boleh saling meninggalkan. Keduanya berhubungan erat. Baik teman-teman sekalian, menurut pandangan kelompok ini, kematian itu pada hakikatnya adalah perpisahan antara jiwa dengan raga. Jadi menurut mereka, mati itu adalah bukan mati yang kebanyakan dipahami oleh orang. Karena pandangan umum bahwa ketika kita mati itu artinya kita sudah habis masanya dan hancur gitu. Jadi pengertian kematian menurut kebanyakan pandangan orang atau khususnya pada pandangan teolog atau agama memandang bahwa kematian itu adalah sebuah kehancuran. Sehingga ketika seseorang sudah mati, maka di situ adalah dia mengalami kehancuran itu sendiri dan kemusnahan itu sendiri. Padahal menurut pandangan filosof Ikhwanus Shafa menganggap bahwa kematian itu adalah bukan sebuah kemusnahan, tetapi sebuah perpisahan antara jiwa yang menjadi hakikat manusia dengan badan yang menjadi alat untuk jiwa tersebut dalam melakukan aktivitasnya atau aktualisasinya. Terlebih dahulu kita harus memahami dulu manusia itu sendiri. Dalam filsafat Islam, manusia itu dipandang sebagai makhluk yang paling sempurna, yang di dalamnya terjadi dualisme. Dualisme di sini adalah jiwa dan raga. Manusia tersebut memiliki dualisme jiwa dan raga, yang keduanya ini adalah saling berkombinasi. Ketika jiwa tidak memiliki raga, tidak berkombinasi dengan raga, maka jiwa tersebut tidaklah bisa berbuat apa-apa dan tidak bisa melakukan aktivitas selama dia berada di dunia ini. Begitu juga sebaliknya, ketika hanya raga tidak terkombinasi atau tidak terhubung dengan yang disebut dengan jiwa yang sebagai ruhnya adalah sebagai penggeraknya, maka
jasad ini tidaklah memiliki arti apa-apa. Seperti yang kita ketahui, teman-teman, jika seseorang sudah mengalami yang namanya kematian, maka raga ini pasif dan kaku, tidak bisa lagi melakukan suatu aktivitas apapun. Karena kenapa? Karena antara jiwanya dan raganya ini sudah mengalami yang namanya perpisahan. Dan raganya akan mengalami kembali ke dalam awal penciptaannya, sumber penciptaannya, yaitu tanah. Sedangkan jiwanya akan kembali kepada Tuhannya, yaitu Allah. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan juga, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridho, dalam keadaan ridho. Di sini jiwa pada dasarnya tidak mengalami yang namanya kemusnahan atau fasad. Akan tetapi jiwa mengalami kenaikan satu tingkat kesempurnaan untuk mencapai derajat yang lebih sempurna, untuk kembali kepada Tuhan itu sendiri. Jadi dalam pandangan ini, jiwa itu tidak mengalami yang namanya kematian. Nah, ini pandangan-pandangan yang harus menurut saya ini adalah penting untuk dipahami, teman-teman. Karena ketika kita memahami kematian itu adalah sebuah kemusnahan, maka kita akan memandang bahwa kita ini adalah mengalami kemusnahan, sama seperti kemusnahannya tumbuh-tumbuhan. Ketika tumbuhan sudah mati, sudah musnah, tidak ada lagi permasalahan. Akan tetapi manusia itu berbeda, tidak mengalami yang namanya kemusnahan. Akan tetapi dia mengalami kesempurnaan untuk mencapai Tuhannya. Oke, itu pertama. Manusia memiliki jiwa yang manusia itu sendiri dualisme antara jiwa dan raga itu sendiri. Kita lanjutkan. Kita bertanya tentang manusia. Sebenarnya hakikat manusia itu apa sih? Apakah hakikat manusia itu adalah jiwanya itu sendiri? Ataukah sebaliknya, hakikat manusia itu adalah raganya itu sendiri? Hakikat di sini adalah esensi manusia. Kenapa dia dikatakan manusia? Ternyata setelah saya membaca dan menelaah beberapa buku yang terkait dengan filsafat manusia, saya mendapatkan bahwa manusia itu sebenarnya adalah makhluk, atau dikategorikan hewan oleh Aristoteles, hewan yang bergerak, yang memiliki akal. Nah, dari sini kita melihat bahwa hakikat manusia itu sendiri bukan berada pada jasadnya atau pada raganya, melainkan hakikat manusia itu sendiri berada pada jiwanya. Oleh karenanya, ketika jiwa seseorang hilang, maka dia tidak bisa dikatakan lagi manusia. Dia akan dikatakan mayat yang tidak lagi bisa berbuat apa-apa. Oleh karenanya, teman-teman sekalian, karena dari definisi ini kita sudah menemukan bahwa hakikat manusia ini adalah jiwanya, maka ketika dia mengalami kematian itu sendiri, maka jiwa tersebut tidaklah musnah. Akan tetapi dia menaiki satu tingkat kesempurnaan untuk menuju ke Tuhannya. Oleh karenanya, kalau menurut pandangan saya, istilah kematian diartikan sebagai pemusnahan atau kemusnahan, itu saya tidak sependapat. Karena pada dasarnya, jiwa ketika sudah berpisah dengan raga itu, dia tidak mengalami yang disebut kemusnahan itu sendiri. Dia kekal, dia akan kembali kepada Tuhan. Makanya teman-teman, kalau kita perhatikan bahwa mungkin teman-teman sering mendengarkan ketika ada seorang meninggal, diumumkan di masjid atau di musola dan lain-lainnya, sering kita dengar lafaz yang
firman Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini adalah milik Allah dan kita akan kembali kepadanya. Dari kata raji'un aja itu sudah menunjukkan bahwa ini kita akan kembali kepada sumber, yang sumber tersebutlah kita berasal, yaitu Tuhan itu sendiri. Oleh karenanya tidak akan pernah kita temukan di dalam teks-teks Al-Quran bahwa manusia itu mengalami yang disebut mati dalam perspektif kehancuran dan kemusnahan itu sendiri. Karena kebanyakan di dalam teks Al-Quran ketika berbicara tentang kematian, itu bermakna bukan kemusnahan atau kehancuran, melainkan perpisahan, kembalinya. Jadi teman-teman sekalian, jiwa kita ini tidak pernah yang namanya mengalami kematian, yang namanya mengalami kemusnahan, melainkan dia mengalami penyempurnaan. Contoh, kita hidup misalkan dari kecil, tentu dari sejak kita bayi, di situ kita sudah memiliki jiwa. Jiwa kita berkembang, kalau menurut pandangan Ibnu Sina, jiwa kita ini berkembang sesuai dengan raga kita. Contoh, ketika kita kecil, kita mungkin belum bisa membedakan mana yang lebih baik, mana yang buruk. Karena kenapa? Karena jiwa kita, atau dalam hal ini akal kita, belum berfungsi. Tapi dengan seiring waktu dan perkembangan, kita semakin besar dan kita semakin dewasa, maka jiwa kita akan semakin berkembang dan berfungsi. Nah, ketika kita mengalami yang disebut dengan kematian itu, disinilah jiwa dan raga ini sudah sempurna dalam konteks keduniaan. Akhirnya, untuk mencapai sebuah kesempurnaan yang lebih tinggi lagi, maka diharuskan keduanya untuk berpisah. Sehingga kita mendefinisikan perpisahan tersebut adalah sebuah kematian. Nah, jadi teman-teman, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah manusia itu mati bukan dalam arti kemusnahan, tetapi saya lebih setuju dengan pandangan para filsuf bahwa manusia itu mati dengan arti berpisahnya antara jiwa dan raga, yang kedua-duanya akan kembali kepada sumbernya. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman sekalian, ketika untuk mencapai sebuah kesempurnaan, karena di dunia ini adalah alam yang menurut banyak pandangan, baik itu teologi, filsafat, dan tasawuf, dunia ini adalah suatu alam yang memiliki derajat satu tingkat di bawah derajat metafisika, di mana badan ini tidak akan mampu untuk mencapai derajat yang lebih sempurna, yaitu badan kita tidak akan pernah bisa menyeberang untuk ke alam yang lebih tinggi. Karena di alam metafisika, jasad atau raga tidak akan bisa bergerak atau melakukan aktivitasnya. Nah, disinilah manusia hanya bergerak dengan jiwanya. Oke teman-teman, ada satu permasalahan di sini. Mungkin teman-teman masih membingungkan, apa sih perbedaan antara jiwa dan ruh? Nah, di dalam Al-Quran banyak yang menjelaskan apa itu jiwa. Banyak yang menjelaskan atau menyebutkan kata-kata nafs atau jiwa dan ruh atau ruh itu sendiri. Nah, banyak kita mungkin mempersepsikan bahwa antara ruh dan jiwa itu sama pada pengertiannya. Ternyata tidak, teman-teman. Jika teman-teman teliti atau kaji Al-Quran,
teman-teman akan menemukan beberapa ayat yang tentunya menyebutkan kata-kata ruh dan nafs, di mana jiwa ketika nafs disebutkan selalu bersanding dalam hal keduniaan atau kematerian. Nah, sedangkan ketika Allah menyebutkan ruh, itu tidak lagi berkaitan dengan keduniaan atau materi. Salah satu contohnya adalah kulir ruh min amri rabbi. Di sini ketika Tuhan menyebutkan kata ruh, di sini tidak ada indikasi dalam materi itu sendiri. Ruh min amri rabbi, dari Tuhan. Di sini Tuhan pada dasarnya di sini metafisik, berada pada alam yang lebih metafisik, sehingga tidak disebutkan kata jiwa. Tapi pada hakikatnya antara jiwa dan ruh itu memiliki satu hakikat, satu. Akan tetapi dibedakan pengertiannya dengan aktivitasnya. Jiwa atau sama dengan ruh pada hakikat esensinya. Jiwa disebut jiwa ketika dia bergabung atau terkombinasi dengan yang namanya raga. Disitulah dia disebut dengan nafs atau jiwa. Karena jiwa tidak bisa teraktualisasi dengan sendirinya tanpa membutuhkan raga atau materi. Sehingga materi inilah atau raga inilah yang menjadi alat penggerak untuk jiwa tersebut beraktivitas. Sedangkan ruh ketika beraktivitas tidak membutuhkan yang dinamakan raga. Oleh karenanya teman-teman, ketika manusia di dalam kehidupannya sekarang ini, jiwa di dalam kehidupannya sekarang ini disebutnya bukan ruh, tetapi jiwa. Tetapi ketika manusia mengalami yang disebut dengan kematian atau perpisahan antara jiwa dan raga, setelah manusia keduanya berpisah, maka dia disebut dengan ruh, bukan lagi jiwa. Salah satu contoh ayatnya adalah fanafakhtu fihi min ruhi. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, Allah berfirman fanafakhtu fihi min ruhi. Saya meniupkan padanya, yaitu pada jasad Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah dari tanah, min ruhi, dari sebagian ruhku. Di situ sebelum ditiupkan jiwa kepada Nabi Adam itu posisinya di situ adalah ruh. Dan ketika ruh tersebut sudah terkombinasi dalam raga, maka dia disebut dengan jiwa. Oleh karenanya teman-teman, jadi jelas perbedaan antara ruh dan jiwa itu dilihat dari segi fungsionalnya, fungsinya, aktualisasinya, bukan dilihat dari esensinya. Oleh karenanya ruh tidak bisa diketahui secara nyata, dan jiwa bisa diketahui secara nyata melalui aplikasi dan aktualisasinya pada aktivitas-aktivitasnya yang dilakukan di dunia ini. Baik teman-teman, mungkin hanya itu video kali ini, kita berbagi tentang pengetahuan yang selama ini kita menganggap bahwa mati itu adalah sebuah kemusnahan. Ya, dimana ketika seorang sudah mati maka dia musnah secara total, tetapi tidak begitu. Oke teman-teman, sekian dari saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan memiliki pandangan yang mendalam tentang semua hal. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan untuk berpikir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nalar.